Tuhan, Engkau penolong yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Segala perkara kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang membela setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami selamanya Tuhan, pengharapan kami selamanya hanya Engkau Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan iman katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdiri. Segala perkara dapat kutanggung. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, oh haleluya. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap
setia. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah. Oh, haleluya. Labatangarabaraya labalabala. Iralabaraya labalabala. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya. Giralabaraya labatangarabaraya labalabala. Kuramata kabaraya labasangarabaraya labalabala. Haleluya. Oh, oh. Segala perkara abadku tanganmu. Amin. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Oh, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, oh. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan berbau dupa yang harum di hadapan-Mu. Firman-Mu hamba akan sampaikan, mengurapi dan menguduskan hamba-Mu. Juga kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, ya. Membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 18. Nanti kita akan melihat juga Kejadian pasal 19 ayat 17-26. Yang pertama kita baca dulu Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Kejadian 19 ayat 17 dan ayat 26. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah di pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Firman Tuhan hari ini saya beri tema, pandang Yesus jangan menoleh ke belakang.
Pandang Yesus, jangan menoleh ke belakang. Saudara, kalau kita berbicara tentang pandang Yesus, saya jadi ingat sebuah lagu, dia berkata begini dalam syairnya, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ya, juga ada firman Tuhan, ya Rasul Paulus mengatakan bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya, dia menuju kepada panggilan surgawi. Tetapi saya tidak sedang membahas Rasul Paulus, saya ingin mengajak saudara untuk memandang kepada Yesus berdasarkan kitab Kejadian dari peristiwa yang dialami oleh istri Lot. Ya, yang dialami oleh istri Lot atau keluarga Lot tepatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sodom dan Gomora adalah kota yang sangat terkenal pada saat itu, di mana kota ini kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan terkenal dengan kejahatannya, ya, bukan hal-hal baiknya. Ibarat kata kalau orang dia terkenal bukan karena kebaikannya tapi kejahatannya. Nah, ini yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora yang terkenal dengan dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 19 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 di situ firman Tuhan katakan Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Atau dengan kata lain Tuhan mengizinkan, Tuhan membuat Sodom dan Gomora ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dijungkir balikkan. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam riset, dalam pengetahuan, berdasarkan peninggalan-peninggalan saat itu dikatakan bahwa kota Sodom dan Gomora ini mengalami peristiwa yang namanya hujan meteor. Ya, mengalami peristiwa yang namanya hujan meteor. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Sehingga kota Sodom dan Gomora ini hangus terbakar. Tapi kalau kita tinjau lagi dari firman Tuhan ini, sangat jelas firman Tuhan katakan Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Ya, antara ilmu pengetahuan sebenarnya sama firman Tuhan itu selalu sejalan, saudara. Ya, ini yang terjadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali melihat dalam cerita Sodom dan Gomora ini, tentu ini ada pilihan yang terjadi dari seorang keponakan yang bernama Lot. Ya, sebelumnya Lot bersama-sama dengan pamannya, dengan Abraham, ya kan? Namun dalam seiring dan berjalannya waktu ada ketidakcocokan, akhirnya antara paman dan keponakan ini berpisah. Dan saat itu Abraham sebagai seorang paman, sebagai om memberikan pilihan kepada Lot, silahkan kamu memilih. Silahkan kamu memilih apa yang kamu pilih, nanti aku akan memilih yang berlawanan dengan apa yang kamu pilih. Seperti itu yang Abraham lakukan. Dan yang terjadi saudara, pada saat itu firman Tuhan katakan Lot melihat di depan matanya, ia melihat Sodom dan Gomora seperti taman Tuhan, seperti taman surga. Ya, saudara lihat di dalam kejadian pasal 13 ayat 10. Kejadian 13 ayat 10 dikatakan lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti sorga, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi pandangan mata Lot ini, wow, ini keren sekali ini. Aku pasti tidak akan menderita. Kalau aku pilih di sini, aku akan menikmati banyak hal. Aku akan menikmati berkat-berkat yang berkat-berkat yang luar biasa. Dan itu adalah pilihan yang ditentukan oleh Lot. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sudut pandang Lot ini kita ketahui bahwa ternyata terjadi hal yang sangat memprihatinkan seiring dan berjalannya waktu. Memang benar, mungkin saat itu Lot melihat ada hal yang luar biasa dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi seiring dan berjalannya waktu ketika dia tinggal, dia masuk di dalamnya, dia hidup di dalamnya, apa yang terjadi? Rupanya kehidupan di dalam Sodom dan Gomora tidak sesuai dengan
firman Tuhan. Bagaimana kita perhatikan bahwa kehidupan yang terjadi di dalam Sodom dan Gomora adalah kehidupan yang cacat secara moral, yang rusak secara moral, tidak dibenarkan secara moral. Kita perhatikan bersama-sama ada fakta-fakta yang menarik tentang kerohanian dari Sodom dan Gomora. Fakta yang menarik yang pertama, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, dan seterusnya. Dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini sudah terjadi dengan Sodom dan Gomora. Fakta kerohanian dari Sodom dan Gomora ini yang pertama, kita melihat bahwa ternyata dalam Sodom dan Gomora ini adalah lambang kedagingan atau lambang hawa nafsu. Ini dalam Sodom dan Gomora. Dalam Galatia 5 ayat 19 juga dikatakan bahwa ternyata perbuatan daging itu sudah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan ini terjadi. Bahkan ayat 20 dikatakan penyembahan berhala. Saudara, kota Sodom terkenal dengan bagaimana juga dengan penyembahan-penyembahan berhalanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya sampaikan kepada kita, ada hal-hal yang mungkin kita tidak melakukan penyembahan berhala, tetapi kalau di dalam diri kita ada hal-hal yang kita masih pelihara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, secara tidak langsung kita sedang memelihara atau kita sedang menyembah berhala. Perhatikan di dalam firman Tuhan ini bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kota Sodom benar-benar hidup di dalam kedagingan. Ini fakta rohani yang pertama. Fakta rohani yang kedua, kita perhatikan di dalam 1 Samuel 12 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Dari 1 Samuel 12 ayat 15 ini, kita tarik ke dalam Kejadian pasal 19 ini, bahwa fakta kerohanian dari Sodom dan Gomora adalah lambang pemberontakan akan hukum Tuhan. Sodom dan Gomora menentang hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara perhatikan dengan keadaan dunia saat ini, ada banyak negara-negara yang sudah melegalkan pernikahan sejenis. Ya, ada banyak negara-negara, salah satunya Taiwan. Thailand sudahlah, nggak usah diomongin, itu sudah sangat terkenal. Tetapi di akhir zaman ini, berbagai negara sudah mengakui eksistensi mereka. Dan ini tidak terjadi baru sekarang, ternyata sudah ada di zaman Sodom dan Gomora. Mereka menentang apa? Mereka menentang hukum Allah dengan bertopeng di balik hak asasi manusia, bertopeng di balik kesetaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan ditentang, ketika hukum-hukum Allah ditentang, maka apapun juga yang diperbuat pasti akan melanggar firman Tuhan. Karena sudah menentang, mau dikeluarkan aturan legal tetap saja ilegal. Legal di hadapan manusia, ilegal di hadapan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Walaupun pemerintah melegalkan, walaupun pemerintahan satu negara itu melegalkan, tetapi firman Tuhan tidak pernah kompromi dengan hal itu. Tidak pernah kompromi. Karena bagi Tuhan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Memberontak. Ini yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Yang ketiga, kita perhatikan bersama-sama fakta kerohanian tentang Sodom dan Gomora. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30, kita akan tarik kepada Sodom dan Gomora nanti. 1 Samuel 2 ayat 30.
Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Apa yang kita mau ambil dari 1 Samuel 2 ayat 30 ini? Dengan kejadian dari Sodom dan Gomora. Dari kejadian Sodom dan Gomora, Bapak Ibu Saudara, yang kita mau ambil, yang mau kita pelajari bersama-sama, mereka tidak menghormati hadirat Tuhan. Sodom dan Gomora tidak menghormati Allah. Sodom dan Gomora tidak menghormati hadirat Tuhan. Jadi saya teringat dengan anak-anak Harun. Di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubu api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Api yang asing, tidak menghormati hadirat Tuhan. Betapa mahalnya hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mempersembahkan atau mencampur adukan hal-hal yang tidak benar dengan apa yang seharusnya yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi saya mau tekankan, api yang asing ini banyak faktor di dalam kehidupan kita. Entahkah itu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, entahkah itu kita sebagai jemaat Tuhan, entahkah itu kita sebagai karyawan dalam pekerjaan, entahkah itu kita sebagai pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukanlah itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dengan catatan jangan sampai kita mencampurkan dengan hal-hal yang asing, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, mereka bekerja, mereka menjadi anggota dalam satu organisasi, tetapi mereka tidak jujur dalam menjalankan organisasi mereka. Mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan dalam pekerjaan, mereka mengambil keputusan adalah keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi berdasarkan kebiasaan yang terjadi di sekitarnya. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tidak kong-kali-kong. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tidak mau mempersembahkan yang asing di hadapan Tuhan. Bahkan ketika mereka pertama kali dipilih, saudara lihat di dalam Daniel, saya teringat dalam Daniel. Ya. Dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ya, saya ingat ayat ini, Daniel pertama ayat yang ke-6. Kita mulai membacanya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini saudara. Mereka tidak mau mencampur adukan kekudusan mereka dengan api yang asing. Dalam dunia kerja mereka, mereka menjaga itu di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Sadrak, Mesak diperhadapkan dengan pilihan harus menyembah patung tuanku raja atau menyembah Allah yang hidup, mereka lebih memilih mati dan tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Karena mereka sadar api yang asing yang dipersembahkan tidak akan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Justru akan merugikan mereka. Saudara lihat kan kasus korupsi yang terbongkar saat ini?
Kurang lebih ada 271 triliun. Pelakunya siapa? Anak Tuhan kan? Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata Tuhan. Kata firman Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, karena kita tidak akan setia kepada dua-duanya. Gak bisa. Karena kesetiaan itu hanya satu saja, yaitu kepada Allah saja. Nadab dan Abihu tidak menghormati hadirat Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan dalam ayat yang kedua dari Imamat 10, keluarlah api dari hadapan Tuhan dan membakar keduanya sehingga mereka mati di situ di hadapan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Mungkin mereka tidak mati secara daging, tetapi mungkin Tuhan izinkan ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka yang mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena apa? Karena ada api yang asing dalam kehidupannya. Mereka susah untuk berkembang. Karena apa? Mereka sudah melakukan hal yang keliru di hadapan Tuhan. Sodom dan Gomora melakukan hal ini, saudara. Tidak menghormati hadirat Tuhan. Oh, enggak apa-apa. Kita hidup dengan cara seperti ini. Ada kesombongan di dalam kehidupan Sodom dan Gomora. Dalam Yehezkiel 16 ayat 49. Yehezkiel 16 ayat 49. Di situ firman Tuhan katakan, lihatlah. Inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ada kesombongan, firman Tuhan katakan. Apakah sampai di situ? Tidak. Firman Tuhan katakan mereka tidak suka menolong. Acuh tak acuh, tidak peduli. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka tidak menghormati hadirat Tuhan. Tidak menghormati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Yehezkiel 16 ayat 49 ini terbuka jelas kesalahan-kesalahan Sodom dan Gomora. Sangat terbuka jelas kesalahan-kesalahan Sodom dan Gomora. Firman Tuhan katakan bahwa kesalahan Sodom dan Gomora yang pertama kecongkakan. Kita tahu sendiri firman Tuhan katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Apalagi yang dikatakan mereka diberkati tetapi tidak suka berbagi. Mereka maunya hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang membutuhkan. Saudara lihat yang terjadi sekarang. Dalam minggu yang sama. Dalam minggu yang sama. Terjadi peristiwa yang sangat tragis buat bangsa kita. Ya kan? Di daerah Sumatera. Bahkan di negara lain, di Thailand juga mengalami peristiwa yang sama. Dalam minggu yang sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin memperingatkan kepada bangsa Indonesia. Tuhan ingin memperingatkan kepada kita. Ketika terjadi peristiwa itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa peran gereja? Apakah kita, oh ya sudah, yang penting tidak terjadi. Saudara, di sana banyak saudara-saudara seiman kita kan. Mereka sudah mau Natal juga loh. Saya lihat ada satu gereja yang, saudara, airnya udah masuk sampai di dalam ya. Ya mau Natal gimana saudara, peristiwanya kayak gitu. Kecuali Tuhan izinkan turun semuanya, sudah enggak terjadi apa-apa. Seringkali saudara ya, di akhir Desember ya, di awal Desember atau di akhir Desember, hampir seringkali setiap tahun saudara, ada saja. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa ternyata karakter Sodom dan Gomora, kecongkakan itu Tuhan tidak senang. Karakter dari Sodom dan Gomora di mana mereka diberkati tetapi mereka tidak suka memperhatikan di sekitarnya. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, berkat yang Tuhan titipkan kepada kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Amin saudara.
Tuhan mau ajak kita untuk berbagi, saudara. Kita berbagi itu, saya mau beritahu kepada saudara, kita berbagi itu bukan karena kita kaya, iya kan? Saya kalau nunggu kaya, saudara, nunggu kaya secara jasmani, ya secara materi, ya. Tapi saya kaya di dalam Tuhan, amin saudara. Saudara kaya di dalam Tuhan, amin enggak? Amin apa enggak? Amin. Saya lagi ngomong, tapi kalau secara materi yang berlimpah kayak orang-orang, saya nunggu kaya seperti itu. Saya nggak akan bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Saya nggak akan bisa mungkin berbagi kepada tukang-tukang beca, kepada orang-orang yang mungkin saya lihat membutuhkan. Mungkin kalau saya berpikir harus tunggu kaya dulu. Tetapi tidak bisa seperti itu. Saudara perhatikan Sodom dan Gomora. Mereka diberkati, mereka berkelimpahan. Tapi mereka make untuk mereka sendiri. Gak bisa saudara. Ini bukan hanya berbicara soal materi. Saudara sudah diberkati keselamatan sama Tuhan. Amin. Apakah keselamatan itu dipakai juga, diberikan kepada yang lain? Artinya kita ceritakan keselamatan itu kepada orang. Mungkin dalam hal apa? Dalam hal kita memberikan kekuatan kepada orang yang sedang mengalami putus asa. Kita doakan orang yang sedang menderita, yang sakit. Kita doakan secara pribadi. Doakan Bapak Ibu Saudara. Doakan bangsa dan negara ini. Di dalam Yesaya 16 ayat 49, kesalahan-kesalahan Sodom dan Gomora juga dibukakan. Ternyata mereka itu suka dengan pesta pora, senang-senang tanpa kontrol diri. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada kita, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, Tuhan undang kita untuk pesta di dalam Tuhan. Jangan sampai Tuhan undang setiap hari untuk pesta dengan Dia, tapi kita memilih untuk pesta yang lain di luar Tuhan. Saudara bertanya, pesta apa yang Tuhan undang setiap hari? Memangnya ada pesta itu? Ada, saudara. Tuhan mau saya dan saudara berpesta dengan Dia ketika saudara bangun tidur. Jangan langsung dipikirkan, mana ya saya punya ini ya, mana ya apa ya yang harus. Jangan saudara, cari dulu hadirat Tuhan. Cari dulu hadirat Tuhan. Oh terlalu mahal hadirat Tuhan untuk digantikan dengan hal-hal yang daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali memperhatikan tentang yang terjadi dengan istri Lot. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan bahwa istri Lot menjadi tiang garam. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, diajarkan kepada saya dan saudara bahwa kalau firman Tuhan katakan kita untuk fokus kepada Dia, ayo kita fokus kepada Tuhan. Ayo kita fokus kepada Yesus, bukan kita fokus kepada hal-hal duniawi. Dalam Kolose 3 ayat yang kedua, Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak pikir bagaimana tentang kehidupan ini, saudara, bukan. Tetapi kan firman Tuhan sangat jelas. Firman Tuhan sangat jelas katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya mungkin bukan Tuhan tambahkan, ini aku berikan engkau emas 1 kilogram. Mungkin bukan kayak gitu saudara. Tetapi firman Tuhan mau tegaskan bahwa Dia menjamin hidup saya dan saudara. Amin. Dia jamin loh saudara. Dan jaminan Tuhan itu konsisten. Mungkin kita terkesan secara manusia kayak kesulitan. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu Tuhan akan tunjukkan jaminannya di luar pikiran kita. Dan kalau sudah Tuhan tunjukkan, kita hanya bisa berkata, ya terima kasih Tuhan. Firman Tuhan arahkan, ayo jangan fokus kita hanya pada hal-hal duniawi. Fokuslah kepada aku dan aku akan memberikannya kepada engkau. Ini janji Tuhan saudara.
Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ini yang dihindari Daniel. Ini yang dihindari oleh Sadrak, Meshak, Abednego. Apa gunanya kami memperoleh jabatan dari Tuanku Raja, tapi kami kehilangan keselamatan dari Tuhan kami. Lebih baik kami kehilangan nyawa kami, tetapi kami tetap memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Saat menoleh ke belakang, kalau yang pertama fokus kita membuat kita tidak fokus kepada Kristus. Yang kedua, saat kita menoleh ke belakang, maka kita tidak percaya dengan pernyataan Tuhan. Atau kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kita meragukan Tuhan. Ketika fokus kita di belakang, menoleh ke belakang, maka berarti kita meragukan firman Tuhan. Istri Lot mengambil keputusan itu. Kok Tuhan suruh kita untuk fokus aja di depan? Bagaimana dengan yang di belakang? Enggak terjadi apa-apa ini. Pasti enggak. Buat apa kita lari begini? Mungkin ada pemberontakan. Eman, harta yang kita sudah peroleh selama ini. Sayang, tanah kita yang berapa hektar. Mungkin seperti itu saudara. Duh, gimana ya dengan bisnis yang kita sudah bangun? Tapi Lot dan anak-anaknya ikut apa yang firman Tuhan katakan. Ayo, pandang di depan saja, tapi tidak dengan istrinya. Duh, gimana ini? Ya masuk di akal sih ya saudara ya, namanya ibu ya. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, ternyata selesai semua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan, kalau Tuhan katakan ayo arahkan pandanganmu kepadaku, maka Tuhan katakan itu bukan hanya sekedar mengatakan. Kalau Tuhan katakan ayo arahkan pandanganmu kepadaku, maka Tuhan akan membawa saya dan saudara memimpin kita ke padang rumput yang hijau. Karena Tuhan mau kita mengikut Dia. Firman Tuhan katakan akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Saudara ikut Tuhan. Tuhan tidak akan membuat kita celaka. Saudara lihat yang membuat istri Lot celaka siapa? Dirinya sendiri kan. Karena apa? Dia tidak percaya. Firman Tuhan katakan bahwa kota ini akan ditunggang balikan. Masih enggak mungkin ditunggang balikan. Enggak ini, kayaknya enggak ini. Ya udah dia jalan. Aduh, menolehlah ke belakang. Dan yang terjadi ia mengalami peristiwa yang tidak bisa dipulihkan kembali. Yudas ulang-ulang diperingatkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mendengarkan. Akhirnya dia mengalami peristiwa yang justru membuat dia hilang dari kekekalan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menoleh ke belakang, yang ketiga, sebenarnya kita sedang membandingkan perintah Tuhan dengan kesenangan duniawi. Istri Lot sedang membandingkan antara perintah Tuhan dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang mereka dapatkan saat mereka di Sodom dan Gomora. Mereka sedang membandingkan itu. Saudara jangan pernah membandingkan berkat Tuhan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Teringat kan Yesus saat dibawa, iya kan, di bumbungan, iblis menawarkan apa? Seluruh kerajaan dunia ini aku akan berikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Iblis gak minta banyak, satu kali aja Yesus sembah, diberikan semuanya. Iblis lupa bahwa sejak manusia diciptakan dalam kitab Kejadian, Tuhan berkata bahwa penuhilah bumi dan kuasailah bumi, ya kan? Hanya karena kesalahan manusia. Dan iblis minta itu saudara. Iblis mencoba mempengaruhi Yesus.
Supaya Yesus bisa membandingkan antara kerajaan dunia dengan tawaran. Atau dengan antara tawaran dunia dengan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu kekekalan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita diperhadapkan dengan hal seperti itu. Ambil enggak ya? Wah, ini kesempatan ini. Tapi kalau aku ambil, ini menyalahi firman Tuhan. Tapi gede. Tapi kalau aku enggak ngambil, lama naiknya. Susah ini. Banyak anak Tuhan seperti ini, saudara. Akhirnya menang di awal, menderita kemudian. Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Terbalik kan? Harusnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kan? Ini terbalik. Kenapa saudara? Karena mencoba membandingkan antara perintah Tuhan, antara sorgawi dengan kesenangan duniawi. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mau menggiring saya dan saudara. Pilihlah apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Apapun juga yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, semua ada di dalam kontrol Tuhan. Apa iya Tuhan akan membuat kita menderita? Enggak Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan bilang ketika aku menjamin engkau, aku akan menyelesaikan jaminan itu. Dari awal sampai akhir Tuhan menjamin, Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk tidak menjamin. Karena Tuhan akan selalu menjamin. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan baik-baik saudara. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin saudara. Hidup selama-lamanya ini bukan berarti aku hidup terus di dunia ini. Tidak mengalami kematian atau bagaimana, Pak. Hidup selama-lamanya artinya kita sampai kepada kekekalan. Inilah bedanya. Ini bedanya. Ketika kita tidak membandingkan perintah Tuhan dengan duniawi. Firman Tuhan katakan ketika kita menghargainya, firman Tuhan katakan kita hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sesuatu yang kita alami di masa lampau. Ya, mungkin ada sesuatu yang kita alami di masa lampau. Tapi firman Tuhan katakan, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan itu. Atau kalau mungkin saja kita mengalami situasi yang Tuhan izinkan di masa lampau terjadi. Jangan pernah kita sesali saudara, tetapi kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa maju ke depan, kita pandang kepada Yesus. Rasul Paulus kurang apa lagi saudara? Jabatan strategis ada di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dia orang pintar saudara. Tetapi apa? Rasul Paulus tinggalkan semuanya itu. Bagi dia Yesus lebih berharga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai di mana kita mencintai Tuhan, itu akan membuat kita kuat kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai dia. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia lebih memilih mencintai dunia. Istri Lot tidak taat dan tidak tunduk pada otoritas ilahi. Bagi istri Lot, kehilangan harta kekayaan adalah sebuah penderitaan. Tetapi terbalik, bagi Lot yang mendengarkan firman Tuhan, bagi Lot, harta bisa dicari, tetapi keselamatan tidak datang dua kali. Ini perbedaannya, jelas saudara ya? Bagi Lot, harta bisa dicari, hancur ya hancur. Tetapi keselamatanku dan keluargaku nomor satu. Terbalik dengan istri Lot. Ternyata lebih memilih harta duniawi daripada keselamatan.
Saudara, seringkali Tuhan perhadapkan kita dengan hal-hal seperti ini. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan? Yang bisa menjawabnya adalah diri kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Tetapi seandainya Tuhan izinkan ada hal-hal di mana kita harus memilih. Biarlah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita tidak salah memilih. Supaya kita tidak salah mengarahkan pandangan kita. Ya, itu saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara tidak perlu ragukan itu. Tetapi firman Tuhan yang datang pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam peristiwa lampau, kita lupakan semuanya itu. Kita tatap ke depan di hadapan bersama dengan Tuhan. Atau kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita bisa mengambil keputusan terbaik dengan memandang kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih setiamu saat ini Tuhan. Kami mau belajar untuk taat pada otoritas Allah. Pandang kepada Kristus. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri dan katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Seberapa cintakah kita kepada Tuhan? Saudara, mungkin ada hal-hal yang membuat kita kecewa. Tetapi Tuhan mau kita jangan kecewa kepada Tuhan. Kita pandang kepada Tuhan. Mungkin keluarga kita mengecewakan kita. Mungkin pimpinan kita mengecewakan kita. Mungkin teman kita atau orang yang kita percaya mengecewakan kita. Tetapi hari ini Tuhan mau saya dan saudara pandang kepada Yesus. Belajar dari peristiwa istri Lot.
Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. La basanga la baraya la 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 la. Oh, haleluya. Oh, haleluya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar. Kami hanya mau memandang kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi biarlah terjadi. Tapi hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Apapun masalah yang dihadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berkuasa. Bangsa dan negara kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kota kami, Tuhan lindungi kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkuasa. Sebentar umat-Mu akan pulang. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.